Kartono. Kabar baik, Mas. Kenal aku enggak kan? Itu katanya Pak Kartono tuh sering ngajak anak-anak main ke radio buku. Itu tuh dalam rangka apa ya? Banyak media yang saya manfaatkan untuk bahan pembelajaran. Jadi berbagai media mulai dari bukunya langsung, media digital, media audio visual yang memungkinkan mereka untuk memperoleh pengalaman, tentu akan saya bawa ke sana. Apalagi dalam situasi pandemi ketika tidak tatap muka, pembelajaran jarak jauh, dunia audio itu dunia audio yang sangat membantu. Contoh, materi drama tidak bisa disajikan di depan kelas, tapi mereka bisa menciptakan drama radio, mereka bisa memintaskan itu semua. Dan bagi saya pengalaman antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, menurut saya sejauh guru mampu memanfaatkan banyak media, anak-anak yang akan memperoleh manfaat itu. Maka mau membawa ke radio buku, membawa beberapa tempat dan sebagainya, salah satunya radio buku adalah memberikan pengalaman real kepada mereka. Gitu. Di The Brito ini Bapak sejak kapan sih mengajar? 1991 saya mengajar. 1988 itu saya praktik mengajar di sini. 1991 saya sebagai guru honorer. 1993 saya sebagai guru tetap, dan sampai sekarang. Mengapa memilih mengajar? Tentu kalau melihat motivasi awal ketika saya masuk sebagai mahasiswa keguruan di IKIP Sanata Dharma, mengambil jurusan bahasa, pertama-tama saat itu saya ingin menjadi jurnalis. Tetapi pada saat saya praktek mengajar dan saya ditempatkan di The Brito, disitulah saya menemukan titik balik, menemukan anak-anak di kelas dengan dinamika mereka yang sangat-sangat antusias, tidak seperti sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip mainstream yang saya hadapi atau yang saya alami ketika saya belajar di sekolah saya dulu. Membuat saya menarik ini dunia baru, dunia anak-anak itu dunia orisinal, dunia yang menarik. Dan guru yang membimbing saya praktik saat itu memasuki pensiun, lalu saya melamar saat itu juga, apakah saya boleh mencoba meskipun saya belum lulus. Saya diizinkan. Karena saya diizinkan di sini, saya perlahan-lahan mengasah spirit keguruan saya, bertemu dengan pribadi, bertemu dengan sesuatu yang baru tiap hari, itu menarik. Nah, akhirnya lembaga ini juga membantu saya memurnikan motivasi saya, dan akhirnya saya berani meletakkan loyalitas saya, dedikasi saya sebagai guru yang dibekali dengan ilmu kependidikan di IKIP Sanata Dharma, sekaligus tetap meneruskan impian saya sebagai jurnalis. Maka saya menjadi penulis, saya menjadi kolumnis, dan saya banyak menulis di media. Maka saya banyak diingat oleh banyak teman dari situ. Maka sebagai guru yang menulis tahun 90-an itu kiranya sesuatu yang langka, Mas. Setuju. Guru langka nulis ya. Ya. Paling nulis itu RPP. Sekarang RPP pun tidak usah ditulis, sekarang sudah langsung otomatis itu. Oke. Terus kemudian pertama kali di Brito itu mengajar pelajaran apa? Saya ketika berkuliah di Sanata Dharma, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, saat itu mengajar pertama kali di The Brito, kurikulum 1986, karena masih 91 itu 1986, kurikulum 86 saya mengajar bahasa dan sastra Indonesia juga. Maka ada 4 JP di setiap kelas, jam pelajaran, untuk kebahasaan dan kesastraan sekaligus. Nah, bagaimana mengembangkan kesusastraan di Brito ke anak-anak? 2 bulan saya mengajar, hari Minggu saya menemukan
cerpennya Seno Gumira Aji Darmo, judulnya Pelajaran Mengarang. Itu cerpen yang lalu ditulis ulang kemarin itu, dan itu cerpen yang sangat fenomenal. Hari Minggu saya menemukan itu, hari Senin pagi sudah saya clipping, saya bawa ke bagian penggandaan di sekolah ini, digandakan, saya bacakan depan kelas, mereka baca satu-satu. Ternyata dunia audio, mereka mendengarkan saya bacakan, lalu setelah itu menghadapi teks sendiri. Wow, saya menemukan sorot mata antusias anak-anak. Dunia yang kelihatannya sepi, tetapi ketika guru secara antusias juga membawa ke kelas, kebaruan-kebaruan dari pelajaran mengarang yang ditulis oleh Seno itu membuat mereka terkaget-kaget. Dan saya berani mengatakan, apa hasilnya? 4 tahun, 3 tahun kemudian, kelas-kelas awal yang membaca Seno ini, karena lalu kelas berikutnya mesti menemukan cerpen-cerpen baru, dan gaya itu yang saya pakai, saya menemukan gaya ini. Cerpen-cerpen yang aktual, yang ada di koran, terutama Kompas Minggu, saya bawa. 4 tahun kemudian, ada siswa yang sudah lulus dan dia belajar di Fakultas Teknik di Universitas Gadjah Mada, dia datang ke kantor. Apakah Bapak masih membacakan cerpen seperti dulu? Maksud kamu? Saya sekarang belajar sebagai orang teknik, tapi setiap minggu saya mencari koran minggu dan saya membeli untuk baca cerpennya. Ini penuturan murid saya. Lalu saya mengatakan, oh paling tidak sebagian siswa saya pasti akan melakukan itu juga. Mengingat bahwa cerpen-cerpen mutakhir itu ketika dibahas, dilihat menjadi imitasi, menjadi tiruan dunia nyata yang saat itu diangkat oleh pengarangnya. Berarti udah multiliterat ya Pak Kartono ini, mengenalkan sastra dengan ragam cara gitu ya, ragam multimoda. Dan faktanya memang anak-anak itu kan punya intelijensi masing-masing, mereka punya pengalaman itu, maka masuk ke pengenalan sastra tidak dari teori intrinsik, ekstrinsik, hal-hal yang akademis itu, sifatnya akademis, tetapi mulai dari sodorkan karya, geluti karya, barulah lalu, nah ini yang disebut ini, sehingga mereka tidak lagi terbebani dengan teori, tetapi sungguh menikmati sastra. Dari cerpen yang pendek, barulah mereka saya ajak ke yang lebih tinggi, novel, cerita-cerita fiksi yang ada di perpustakaan, pilih yang mana yang Anda suka. Bagi saya harus bertahap dari yang sederhana. Kalau kita tiba-tiba dipesankan di sana novel, itu kita sodorkan novel, pasti akan ada penolakan dalam batin mereka. Sempat selain novel apa lagi? Sebentar, dari cerpen itu tadi, dari cerpen. Pada tahun berikutnya, ketika saya mengampu di kelas bahasa, cerpen yang saya bawa, cerpennya Seno lagi, Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Geluti cerpen itu, wah menarik. Apa yang saya lakukan berikutnya? Setelah selesai membaca cerpen, lalu lihat ada berapa tokoh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kalau begitu kelas ini dibagi kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok jumlahnya 6. Lalu setiap kelompok tadi menyusun percakapan, dan akhirnya mementaskan, dan akhirnya memanggungkan Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi tadi. Berantai, dramanya dapat, menulis naskahnya dapat, menggeluti cerpennya dapat. Ketika di masa pandemi, saya pilihkan drama yang lain dengan alur yang sama, tetapi dipentaskan dengan cara drama radio dengan audio. Audionya tidak visual. Tidak visual, justru imajinasi yang paling kuat itu kita ingat tahun 90-an itu ada Nogosroso Sapu Inten, Saur Sepuh. Itu kan audio semua Mas. Dan itu radio, produk radio yang saya buka kembali, saya ingat dulu. Dan anak-anak dari berbagai kota